Orang pesimis selalu melihat bencana di mana-mana. Sebaliknya, orang yang optimis selalu melihat peluang di mana-mana. Orang pesimis adalah orang-orang yang kalaupun ada terang, kalaupun ada kesempatan, ia tidak dapat menangkapnya. Sedangkan orang yang optimis, yang penuh harapan, kalaupun keadaan itu tertutup, kalaupun keadaan itu tidak jelas, ia tetap dapat melihat peluang dan kesempatan itu. Dan lagi, umumnya orang pesimis karena ia melihat bencana di mana-mana, wajahnya penuh ketakutan, wajahnya penuh kekhawatiran, tampak murung sepanjang hari, wajahnya cemberut. Dan umumnya orang yang demikian ini membuat orang lain merasa sebal. Dan umumnya orang yang semacam ini biasanya ditinggalkan sendirian. Sebaliknya orang yang optimis, orang yang berpengharapan, wajahnya ceria, tampilannya menyenangkan. Umumnya orang yang demikian ini menarik banyak orang datang kepadanya, sehingga hidupnya juga penuh dengan keramaian. Saudara dan saya terkasih, suasana dan keadaan orang yang demikian itu rupanya dimengerti dengan baik oleh Sefanya. Maka dia mengingatkan kepada orang-orang sebangsanya, seolah dia ingin berkata, akankah engkau menjadi orang yang bersedih sepanjang hari dan selamanya? Bukankah ketakutan itu justru akan membuatmu lunglai, tak berdaya? Lebih daripada itu, apakah manfaatnya itu? Akan engkau sia-siakankah waktu yang ada itu hanya untuk terus bersedih hati? Dan kemudian Sefanya menegaskan, memang yang sekarang terjadi dan engkau alami adalah penderitaan. Tapi betulkah dalam penderitaan itu sama sekali tidak ada terang? Tidak ada sesuatu yang menyenangkan? Sehingga engkau akan tetap mengeluh, engkau akan tetap merasa penderita sepanjang hari itu. Sefanya merasa harus menegaskan, bukankah kalaupun tidak kelihatan, Tuhan itu ada di antara kita, di antara kamu? Mengapa engkau harus membiarkan diri seolah berada dalam penderitaan sendirian dan tidak ada yang membantu? Sefanya menegaskan, bergembiralah, bersukacitalah, karena itu akan menjadi lebih baik daripadamu. Apalagi sebagai orang beriman semestinya yakin bahwa Allah kalaupun tidak terasa, kalaupun tidak kelihatan, kalaupun tidak mudah untuk diketahui, ia tetap berkarya. Saudara dan saudara kasih,
Bacaan kedua menegaskan yang sama. Paulus kepada umat di Filipi. Bersukarialah. Sekali lagi, bersukacitalah. Tentu saja dalam Tuhan. Kalau engkau akan menemukan alasan untuk berduka, tentu sangat banyak. Tetapi kita juga dapat bergembira dengan mencari alasan dalam Tuhan. Paulus melihat hal yang sama, mirip dengan Sefanya. Kalau Sefanya menekankan ketakutan hanya akan membuatmu lunglai dan tak berdaya, Paulus berkata dengan sangat jelas, apa gunanya kekhawatiran? Kekhawatiran itu hanya akan membuat engkau tambah resah dan gelisah. Maka saatnya bersukacitalah. Banyak alasan yang sebenarnya dapat dijadikan pijakan untuk bergembira itu. Kemudian saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Ia lantang berbicara tentang pertobatan. Tentu saja kita tidak dapat mengubah keadaan begitu saja. Apalagi mengubah orang-orang di sekitar kita yang pada waktu itu jelas menjajah mereka. Tidak mungkin kita dapat mengubah segalanya dengan cepat. Tetapi seolah Yohanes mau mengatakan, bertobatlah, buatlah perubahan itu sekurang-kurangnya pada diri sendiri. Bertobatlah, yang artinya mulailah berpikir, mulailah berbicara, mulailah bersikap, mulailah bertindak lain yang lebih baik daripada biasanya. Itulah pertobatan. Dan kemudian jangan biarkan dirimu kemudian kehabisan tenaga, tidak punya alasan untuk bergembira dan akhirnya tidak punya alasan untuk berbuat sesuatu. Maka ketika ia ditanya oleh orang-orang di situ, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Yohanes dengan jelas dan tegas, selain kau harus berubah dalam pemikiran dan hati, pertobatan hati, kalau barangkali bahasa sekarang adalah revolusi mental, lakukanlah saja dari apa yang engkau dapat lakukan. Mulai saja berbagi. Tetapi penegasannya adalah bagi yang punya, berbagilah. Bukan kepada siapa saja, apalagi yang jelas tidak punya. Kepada yang punya, mulailah berbagi. Entah itu pakaian, entah itu makanan. Kalau tadi pertobatan hati, perubahan pikiran, kita sebut sebagai gerakan mental, maka di sini Yohanes mengusulkan gerakan sosial. Mulai saja dengan yang punya, berbagilah kepada yang tidak punya. Kemudian kepada para pemungut cukai yang datang, ia menyarankan, jangan mengutip lebih banyak. Mungkin saya tambah sedikit dan menyetorkannya sedikit. Tetapi kutiplah sesuai dengan yang ditentukan saja. Bukan suatu yang mengada-ada. Sesuatu yang biasa dan engkau bisa, karena itu engkau lakukan setiap hari dalam pekerjaanmu. Kemudian para prajurit, para tentara yang datang ke situ dikatakan, kamu punya senjata, bahasa saya. Kamu punya berbagai hal yang dapat mengancam, mematikan.
Tujuannya adalah melindungi. Jangan justru membuat ketakutan dan teror. Tapi buatlah kehidupan menjadi tenang dan nyaman dan merasa aman. Jangan berharap lebih, tetapi puaslah dengan gajimu. Karena orang yang kuat itu ada godaan besar untuk memaksa. Maka Yohanes dengan jelas berkata, jangan memeras, jangan memaksa. Saudara dan saudara terkasih, itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara dan saudara terkasih, orang yang pesimis adalah orang yang selalu melihat bencana, orang yang selalu melihat petaka dimanapun juga. Maka hidupnya akan penuh dengan kepedihan, ada penuh dengan kemurungan, kesedihan. Dan tidak mengherankan orang yang demikian akan kehilangan daya, merasa tak berdaya sama sekali untuk berbuat. Sefanya menegaskan, bergembiralah. Ketakutan memang sampai tingkat tertentu diperlukan. Tetapi ketakutan yang terus-menerus dipelihara justru akan menghancurkan. Paulus dengan lantang berkata, bersukarialah. Kekhawatiran itu tidak penting. Tentu juga sampai tingkat tertentu ada maknanya. Tetapi kalau terus-menerus membiarkan diri dalam kekhawatiran, hanya akan ada kepedihan dan kehancuran. Memang engkau mempunyai keperluan yang banyak. Tetapi Paulus menyarankan, katakan itu kepada Tuhan dalam doa. Sampaikan itu kepada Allah. Bahwa Allah mungkin tidak akan segera memberikan apa yang kita minta. Tetapi sekurang-kurangnya disitulah akan terjadi kelegaan. Karena kita tahu kepada siapa yang kita percaya itu. Dan kemudian Yohanes berkata, saatnya sekarang untuk bukan hanya melakukan perbuatan atau pertobatan hati, tetapi membuat juga gerakan sosial mulai dari kita punya apa. Bukan memulai dari membayangkan dan juga mencita-citakan banyak hal. Tetapi memulai untuk berbagi dengan yang kita punya. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak merugikan yang lainnya. Dan kemudian ketika kita mempunyai kekuatan, bukan untuk mengancam, tetapi untuk membuat kerukunan dan damai. Saudara dan saudara terkasih, Natal memang penantian itu. Natal memang Advent yang artinya kedatangan. Karena itu saatnya bukan membiarkan diri terus-menerus dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kita coba, mari kita menjadi orang-orang yang optimis sehingga membuat kita dapat melihat peluang, melihat kesempatan di mana-mana.